Kakak Iku, Hai Kak Ocha. apa kabar Ki? Sekarang saya lagi duduk di tempatnya Bos Kambi. Bos gue, Hmm, doi nggak ada. iya iya Jadi kita iya iya kudeta iya. dulu tempatnya nih. Rasa-rasa juga punya ruangan. Tuh. Betul. Ya lanjut lagi. Ya, terus? Iya, kan bos ini lagi nggak masuk, jadi kita aja yang jadi bos. Hai Bos Kambi yang lagi ada di rumah. Yeay. Saya ambil dulu tempat tadi. Iya. Jadi udah masuk ke kantor, sepeda diambil tempat tak. Ini di kudeta ambil tempat tak. Besok kita duduk di luar, saya yang di sini. Oke deh. Hmm. Sekarang kita halaman properti. Hmm. Buat yang mau punya rumah langsung dengan isinya, ada capek-capek beli isi, ada capek-capek pilih isi. FKS Land Thalassa City memperkenalkan klaster Utopia. Klaster terbarunya ini kalau FKS Land Thalassa City. Dia di Thalassa City, di sana di jalan apa di Thalassa City? Sana deh di Thalassa City. Nah, klaster Utopia ini terdiri dari dua jenis. Ada yang 2 tingkat, ada yang 1 tingkat. Dua-duanya itu sudah ada perabotnya. Deh, Nah, mantap. diperkenalkan Nah. tahu hari ini. Baru mewah-mewah tahu perabotnya yang bagus-bagus dia belinya. Nah, tadi dia itu mulai memperkenalkan itu melalui YouTube-nya Tribun Timur, Kak Ocha. Oh. Bagaimana isinya, terus bagaimana tipenya mulai dari tipe 31. Kalau tipe 31 itu luasnya sekitar ya 31 meter persegi, tapi luas tanahnya 60 meter persegi kalau mulai dari situ, mulai harganya mulai 500 jutaan. Deh. Ya pokoknya sejelasnya baca di Tribun Timur, besok baca di Yes. Tribun Timur Berita Online atau di YouTube-nya Tribun Timur. Kemudian ada Bukit Baruga, meskipun sekarang lagi pandemi, mereka sudah serah terima 178 unit rumah. Kita tahu. Iya, masih aja orang beli rumah tahu. Tahu. Untuk halaman otomoto ada yang penting nih, waspada dampak salah pilih BBM pada kendaraan. Ini ada tips. Jangan sampai salah pilih BBM. Misalnya mobil yang harusnya pakai BBM bagus diisi premium, jangan cepat rusak. Apalagi mobil-mobil keluaran baru Kak Ocha itu tidak boleh. Nanti yang Pertalite di. Apalagi kalau BBM tak harusnya yang biasa kita isi solar, ada BBM tak solar harusnya kita isi premium, Tede. sampai salah. Nanti bisa turun di sini. Terus ada promonya Benelli. Siapa mau beli Benelli, ada promonya. Benelli itu motor besar, ada Dari juga. Italia. Iya. Oh kita tahu, udah punya ya? Ada motor ke satu. Saya kira motor kita motor Bosowa. Yosung. Saya ada Yosung itu kagak jadi rumah. Ada jasa concang. Masih ada. Dulu metik pertama di Makassar, di Indonesia tuh di Yosung di Makassar loh. Saya kan dulu saya pakai itu metik, diketahui orang. Iya. Karena dulu kan orang masih motor biasa, terus saya pakai itu metik kayak dilihatin 77 ke. Kodok. Sekarang metik semua motor. Yang kau lihat motornya dulu, lihat yang sekarang. Tapi masih ada tuh motor di rumah. Iya. Lalu di halaman bisnis Kak Ocha, buat pecinta teknologi nih, teknologi 5G operatornya makin beragam di Makassar. Dulu kan awalnya hanya Telkomsel, sekarang XL Axiata juga sudah bisa mengakses 5G Oh. Makassar, tapi masih di tempat terbatas. Untuk tes-tes yang pemilik HP 5G dengan operator XL bisa coba-coba di lokasi yang tersedia. Di mana? Baca aja besok. Yes. Tapi dia sudah ada di Makassar. Oh gitu. Jadi sudah ada 2 operator yang bisa akses 5G di Makassar. Mudah-mudahan ke depannya bisa di seluruh Makassar. 5G mi HP? Iya ini pasti. Kenapa kayak HP baru Ki? Bah. Perasaan kemarin udah begini, birunya jelas sekali, pecah-pecah lah yang kemarin. Ini sekarang buat handphone baru lagi tuh. Ini pun Biasa. timur. HP baru Kak Ocha, makan nasi kuning orang. Anak-anak. Terus dukung PON 20, PLN sudah mengeluarkan 313 miliar. Oh, bagus deh. Jadi rencana ya nanti tidak ada tuh mati lampu kalau selama PON Iya, di deh. Papua. Halaman finance, halaman 4, BNI wilayah 7 dan Disperindak melakukan sinergi meningkatkan ekspor UMKM. Ya harus begitu sih. Harus ada dukungan dari perbankan Harus tahu. untuk
kemajuan UMKM. Karena ini sama di lain tempat juga Bang Sosobar menggelar talk show mengenai bagaimana mengembangkan UMKM. Jadi harus dapat dukungan dari perbankan besar atau UMKM. Betul. Supaya makin maju apalagi di masa pandemi. Betul sekali. Nah, terus kemudian OJK diminta menghentikan atau mengurangi aktivitas pinjaman online. Iya. Jadi pinjaman online semakin Baik. meresahkan kalau banyak Betul. orang yang bermasalah gara-gara pinjaman online. Saya pinjamnya sedikit, bayarnya banyak, ada yang sampai resah dikejar-kejar atau misalnya terjebak. Ya sebenarnya salahnya sendiri ya, ngapain pinjam, Iya. ngapain membeli di luar dari kemampuan. Tapi kan ada Betul. juga yang memang butuh sekali. Iya kodong. Kemudian utangnya 2 juta, bayarnya 10 juta. Terus ada juga kasus banyak sekali masuk di WA juga kadang orang yang berhutang masuk di WA meresahkan, jadi diminta OJK ini segera diminta ambil sikap terhadap Iya, pinjaman Pak. online ini, mau yang ilegal mau yang legal, supaya tidak meresahkan. Betul. Memang gampang kan, banyak sekali orang terjebak karena gampang sekali pinjam uang di pinjaman Iya. online ini tanpa Tapi deh, ngeri. itu saya banyak biasa WA juga. Jangan bilang ini Namanya berhutang. iya. Jangan kan dibilang berhutang, main juga dibilang ini pembunuh, ini pemerkosa, Ih, padahal bahaya berhutang, mana? utangnya cuma sedikit. Saya di HP ku dia pernah 2 nih kayaknya orang dibilangi berhutang, langsung diblokir saya sih kalau begitu. Gimana caranya blokir? Ya misalnya ada WA masuk, top ini itu nomor diblokir. Jadi dia ndak langsung lah. Gitulah. Terus besok ada nih investasi, tips investasi yang cocok untuk usia 20 hingga 50 tahun. Ya, Kita mau Pak. berapa Kocak? 20 atau 50? Baru 31. Artinya kita cocoknya itu investasi usia 30 sampai 50 tahun itu tentunya sudah berada di masa produktif. Udah Jadi deh. investasinya bisa pakai investasi menengah. Apa itu? 10% risiko rendah, 20% risiko menengah, 70% risiko tinggi. Harusnya boleh pakai di saham. Nah, risiko tinggi itu saya saham, reksadana. Itu deh. Nggak mau jadi saya main saham. Hai juga deh. Ya, Ya, banyak baik. tipu-tipunya. Iya, diputar ke saya Percaya Dian. saya. Unihealth. Ini health. Oh iya. MLM. Enggak apa-apa, MLM itu salah satu bentuk bisnis. Betul. Namanya ya bukan MLM juga kan, karena direct selling sih. direct selling. Jualan lang. Tidak ada yang sistem-sistem menipu-menipu. Iya, Penjualan tuh produk ada, bagus lagi. duit ada, produknya juga sesuai dengan harganya. Luar biasa ini health. Kan deh, mau pulang. Jam 12. Bos kami, Persita. Iya. Apa itu halaman 1 kita angkat besok kakak ini? Halaman 1 itu dimulai dari foto master. Iya. Foto master itu tadi fotografer Tribun Timur Sanotra JR itu motret-motret Tanjung Bunga, dapat foto bagus. Iya. Ternyata Tanjung Bunga itu walaupun kawasannya padat, tuh banyak pembangunan, tapi masih banyak tawuran hijau. Iya tuh. Masih segar tinggal di sana, masih segar. Wah. Masih segar udaranya. Oh, jadi itu yang kita angkat besok. Iya, itu tuh. Masih hijau-hijau tuh bagus ki. Bagus di mata. Itu. Kalau dia dari atas. Iya. Kemudian kalau berita HL Master HL-nya besok itu headline-nya itu soal pemecatan 57 pegawai KPK. Iya deh. Kenapa bisa? Yang dulu 75 Hmm. yang tidak lolos. Yang tidak lolos TWK tes wawasan kebangsaan untuk jadi PNS. PNS di KPK tuh. Betul. Jadi pemecatan 57 yang dipecat kan ada 75 tidak lolos TWK. Iya. Tes wawasan kebangsaan. Tapi akhirnya kemudian berproses 24 lolos, sekarang sisa 57. 57 itu Iya. itu akan dipecat per 30 September Oh, hari hampir. Kamis. Nah nanti tuh Kamis bukan selama ini kan ada Jumat Keramat, ini Kamis Pilu. Iya deh. Jadi mereka yang dipecat itu rata-rata pegawai terbaik. Iko dong. Yang terbaik kan lah gitu. Iya, ya sangat-sangat di lapangan kan. 27 dipecat pasal. Banyak tahu itu. Termasuk siapa namanya Novel Baswedan. Termasuk itu dipecat. Dan ini anehnya pemecatan ini
itu kasih cepat ke hanya berproses setengah bulan. Oke. Seharusnya mereka dipecat itu apa namanya kalau mau diberhentikan ya 2 tahun, 5 tahun. November pi. Setelah November pi, tapi ini 30 September lebih cepat ki. Jangan banyak kasus na dapat berat-berat na ketahuan. Bukan gitu. Pokoknya ini apa namanya ya sangat-sangat lapangan pegawai terbaik di KPK ini. Pegawai terbaiknya itu. Dan mereka katanya itu dijapri untuk datang ke kantor ambil surat pemecatan. Siapa yang japri? Salah seorang pimpinan. Di KPK? Iya. Pribadi datang ke kantor ambil surat pemecatan itu doang. Ayah nih konspirasi ini. Iya. Jadi sempat juga ada tawaran bagaimana kuliah dipecat ini dikasih pindah ke BUMN. Kasih di karyawan BUMN tapi Novel Baswedan tidak mau, ini bukan cuma urusan pekerjaan. Iya tahu. Penghinaan ini kuliah kasih pindah ke BUMN. Kira bilang, orang yang kayak apa namanya orang butuh sekali pekerjaan. Iya. Bukan soal pekerjaan, ini soal pengabdian. Iya tahu. Itu. Kemudian juga berita besok itu soal jatuhnya pesawat Tribun Air di Papua. Iya, Kak Dondi. Pesawat pengangkut logistik. Itu kan ada 3 orang krunya, 1 pilot, 1 co-pilot, dan 1 teknisi. Itu jatuh di pegunungan di dekat markasnya KKB. Bukan jika ditembak ya? Walam. Jatuh di dekat markas KKB. Dan itu apa namanya untuk mencapai itu lokasi jatuhnya pesawat itu susah sekali, harus berjalan kaki orang 7 jam. Iya. Ini sampai sekarang katanya masih sementara berusaha evakuasi. Tadi maghrib itu baru 1 dievakuasi dari 3 jenazah itu. Dan terkait dengan Papua ini BNPT, Badan Nasional Penanggulangan Terorisme itu memperingatkan bahwa waspada PON Papua ini. Iya. Sampai nanti ada kelompok separatis itu berusaha mengacaukan. Iya. Jadi sudah ada alatnya dari BNPT untuk pemerintah bahwa waspada. Wih, ngerinya Dik. Panas di sana Tribuners. Iya. Semoga kita berdoa semoga Indonesia selalu damai. Iya. Karena bagi padeng. Dadah. Ini yang makasih ya. Kakak Aripe. Apa yang terjadi dengan Super Bowl kali ini? MU. Apa itu MU? Makassar Utama. Manchester United. Oke deh. Yes. Tribuners. Yuhu. Tribuners. Kita akan tampilkan Tribuners Super Bowl. Menengah-tengahkan. Puma. Kalau Kita bisa pakai Puma baru PSM tidak ada sponsor. Iya, tidak ada yang mau tuh karena ada tuh tidak jelas sih liga iya. Preview Liga Champion lagi nih Kakak Uca. Ya, ini menampilkan 2 tim yang bisa disebut sebagai kuda hitam ini. Dari grup C ada Leicester melawan Napoli. Leicester ini kan kalau kita mengingat tim 4 tahun yang lalu ada tim kejutan ketika menjadi juara Liga Inggris. Dan mereka ini tampil kembali tapi
Ini bukan Liga Champions sebentar main, berarti kalau Liga malam Jumat. Liga Europe. Liga Europe. Leicester ini Tribuners. Iya. Liga Europe atau Piala Europe. Ini kan turnamen kelas kedua. Yes. Iya. Tapi deh. Antara Leicester melawan Napoli. Boleh. Lengkap lah pokoknya ini. Klubnya dulu itu Maradona. Napoli. Yang sudah almarhum kan. Iya, pada almarhum Maradona. Iya. Itu Tribuners. Lengkap previewnya, prediksi, skema permainan, statistik kedua tim ada di halaman Superbowl. Lengkap kan? Lengkap. Keren. Tapi tidak mungkin saya cerita satu persatu karena iya. ini angka-angka tuh. Tribuners harus membacanya sendiri dengan membeli koran Tribun Timur. Betul sekali. Apalagi kau Cak? Sisi lain. Sisi lain. Sisi lain. Apa sih sisi? Ini Tribuners bisa menyaksikan bagaimana MU kalah di Liga Champions. Melawan tim bernama Young Boys. Young Boys anak laki-laki yang masih muda. Tapi kajili-jili. Iya, ini Tribuners. Young Boys ini dia mencetak gol di masa injury time sehingga MU kalah. Kaget ki. MU dicetaki pada menit 90 plus 5. Sudahlah. Begitu dikasih tengah lagi tuh bola langsung Padahal ini yang boys ini tim kulu-kulu ji. Dari Swiss. Begitulah. Ya, ulasan lengkapnya ada di Soccer Hot News, baca itu kenapa nih MU paling buruk ini pertandingannya ini. Padahal di Liga meyakinkan sekali waktu dia menang 4-0. Ini lagi ada faktor pandang entel lagi. Iya betul. Masalahnya statistik penampilannya juga sangat jelek. Ini MU di Liga Champions ini kau. Masa dia hanya 2 kali shot on goal, baru lawannya 14. Baik. Bentar ini kan suka main dia suka goreng-goreng hari Ronaldo tahun ini. Percaya pula. Iya. Itu Tribuners. Apalagi Tribuners? Digital besok. Iya. Jam 2. Seperti biasa. Yes. Live report. Laporan dari jurnalis Tribun Timur dari 23 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Terus besok itu ada Tribun Bisnis Forum. Ya akan mengungkap tepatnya laki-laki yang bisnis kecantikan. Ini besok itu. Keren. Masalahnya bukan itu baju merah yang hostnya. Lagi. Iya begitu Tribun. Iya. Terus malam harinya seperti biasa ada kata no. Makan kue lagi kita. Ya akan kita hadirkan lagi bisnis yang kayak hari ini fokus tentang ya seperti biasa kue khas tradisional Makassar. Pokoknya Suri lagi bawa 1 dos deh. 7 malam. 7.30. 7.30. Tribuners. Oke. Aman. Dan Ini kan rumah contoh, jadi contoh di dalam. Ini. Dia ini 2 orang ini Tribuners. Kenapa Rumah, 3G ya? rumah kalau yang tadi aku bahas ya. Nggak ada. Kenapa Mati ya? PW aku di sini. Rumahnya Utopia tadi. Mau beli rumah tuh Pak Budi, tapi nggak pakai masker. Oh Kakak Pian. Apa yang terjadi? Apa itu? PSM Makassar. Sementara kita menunggu kemenangan perdana, karena 2 lagi nih seri terus. Iya. Tapi lawannya juga ini keras-keras tuh gitu. Capak kau nih Persebaya. Persebaya. Tapi tetap Dewa Kota. Iya.
Ya, Persebaya sementara on fire kini. Iya tahu. Sempat kalah 3-1 laga perdana, laga kedua lawan PS Tira Persikabo menang 3-1. Itu sama pelatihnya kayak itu. Haji Santoso. Ya, legenda tuh. Legenda PSM Makassar. Karena ada satu pemain asingnya, siapa kan namanya? Pokoknya penyerang dari Brasil tuh ya cetak 2 gol. Intinya Persebaya sempat bermasalah karena beberapa dua pemain asingnya itu tidak bisa main karena belum vaksin. Vaksin kedua, tapi nanti lawan PSM ini dipastikan main semua nih. Dudu. Tambah bagus kita itu. Sebaliknya PSM ini sudah datang nih pemain asingnya satu, asing. Tapi harus dikarantina 8 hari. Berarti dipastikan lawan Persebaya tidak bisa dimain. Belum lagi pemain-pemain andalan lainnya seperti Hilman masih cedera juga tidak bisa dimain. Anco Jansen tadi latihan terpisah juga. Kenapa ini? Menurut laporan langsungnya wartawan Tribun yang di Bogor, jadi Tribun Timur mengirim langsung ini. Wartawannya demi TSM ini. Kirim langsung ke Bogor. Tadi itu latihan. Anco Jansen terpisah ke latihannya, didampingi dokter, hanya ada bermasalah di bagian lutut, masih pincang-pincang itu tadi. Jadi jadi dalam proses kan 3 hari malam ini pertandingan lagi, ya semoga cepat sembuh toh. Iya tahu. Tapi ya kita di TSM itu masih ada beberapa pemain yang ya dianggap bisa lah memberikan permainan terbaik lah untuk PSM lawan Persebaya nanti. Iya tahu. Yang lagi on fire itu ada Erwin Gutawa, Ramosnya Indonesia ini, Sergio Ramosnya Indonesia. Sergio Ramos dari Ibone. Iya tahu. Ibone lah. Sama ada pemain baru juga, Fajar Handika, Landa. Mantan pemainnya Madura, sempat di Semen Padang. Ini pemain senior lah. Dan gelandang ya dibutuhkan lah untuk squad PSM. Ya begitu untuk sementara PSM Makassar untuk halaman Tribun PSM. Terus apa lagi? Halaman kota ya ada laporan, bukan di laporan khusus, tapi kita mengulas soal sepanjang 2021 ini masih marak terjadi tawuran antar pemuda. Tadi baru-baru ada yang meninggal. Kan dia asing. Karwisi. Karwisi lagi. Ini kejadiannya hari Minggu. Tawurannya toh. Tapi pas kejadian itu korban kena busur di kepalanya. Dirawat selama 3 hari, tidak bisa terselamatkan. Apa nih kalau begini? Tawuran meninggal. Dan memang tadi juga malam baru-baru ini juga laporan wartawannya wartawan kota toh melaporkan tawuran lagi di Barukang. Barukang versus Cambaya. Jadi lokasi tawuran itu kalau bukan di Barukang, Karwisi, Kandea juga seringnya Bunga Jaya tuh. Sepanjang 2021 ini. Asli tadi. Menurut para pengamat, akademisi ini, sosiolog, ya rata-rata yang ikut tawuran itu anak-anak muda, anak sekolah. Karena pertama tidak ada aktivitas, belajar mengajar di masa pandemi tidak ada. Terus bagaimana caranya menyalurkan hobinya, bakatnya apa? Kurang juga aktivitas-aktivitas hobi olahraga misalnya di Kota Makassar jarang. Infrastrukturnya kurang tuh, jadi ya ini anak-anak muda ya melampiaskan hasratnya lewat hal-hal yang negatif karena berlebihan semangat gitu. Gitu ya, kita harap pemerintah memperhatikan lah supaya kurang ini tawuran-tawuran
Jadi itu untuk halaman Kampus ya tahu. kota, halaman kampus tadi Politeknik Pariwisata Makassar, Politeknik Makassar menggelar job fair. Tawuran pemuda makan korban. Ada 21 grup grup perusahaan termasuk dari Hotel Claro sekarang di Claro. Kala Group juga terlibat itu Tawuran pemuda makan korban. cari apa namanya, cari karyawan baru. Iya. Jadi ada 500 lowongan kerja tuh dibuka di job fair itu berlangsung selama 2 hari. Tadi dibuka dan besok terakhir. Ya. Dan pembukaannya itu langsung dari Menteri apa yang Sandiaga Uno? Pariwisata. Menteri Pariwisata. Dan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang buka langsung tadi Menparekraf. di Poltekpar. Ya, tapi tidak hadir langsung secara virtual toh. Menparekraf. Jadi para lulusan kampus yang cari-cari pekerjaan ini Iya. silakan pergi ke job fair-nya Poltekpar langsung di kampusnya di daerah Tanjung. Yes. Bawa mula maranta dan syarat khususnya itu minimal memperlihatkan bukti vaksin dosis pertama. Iya tahu. Untuk menjaga itu karena masih pandemi. Masih bisa besok terakhir Kamis. Yes. Gitu. Udah, sekarang Dikira kucing.